Oke teman-teman, balik lagi di konten review. Kali ini saya akan review sebuah sepatu ya, sesuai dengan judulnya. Nah, untuk packingannya seperti ini teman-teman. Karena ini ukurannya sepatu jadi lumayan gede ya, dan padat. Tapi secara packingan ini lumayan sih, nggak buruk, nggak bagus juga sih sebenarnya. Karena ini dari dus sepatunya kemudian langsung dikasih bubble wrap dan tidak ada proteksi lainnya lagi gitu. Tapi kita lihat aja dalamnya, langsung saja kita unboxing. Langsung saja. Nah, ini adalah sepatu yang mungkin jadi banyak keinginan orang-orang, termasuk saya teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah sepatu impian yang sudah lama saya inginkan gitu. Cuman alhamdulillah baru sekarang nih kesampaian buat memilikinya atau membelinya ya. Jadi si packingannya yaitu dari dus tuh ya, seperti yang saya sudah tadi bilang, langsung dilapisi oleh bubble wrap dan tidak ada proteksi lagi ya. Kalau untuk sekelas sepatu sih ya, ini wajar aja. Saya pernah beli sepatu dari brand Lightfoot kayak gini packingannya. Nah, oh jadi atasnya ada tambahan kardus, kita singkirkan dulu sampahnya ini. Oke, nah setelah dibuka, setelah di unboxing dia seperti ini. Ternyata kardusnya dia didobel teman-teman, tidak seperti yang tadi saya kira bahwa langsung dari dus si sepatunya, tapi ada dus lagi di atasnya. Jadi lumayan oke lah ya. Oke, ini gimana cara ngeluarin? Ini kayaknya sih untuk memproteksi supaya tidak kena lecet atau apapun itu ya. Oke, ini dia teman-teman, sepatu dari brand yang luar biasa eksklusif, itu sepatu Salomon. Serinya ini adalah seri Speed Cross 6 yang white, karena ada beberapa seri nanti saya akan jelaskan. Cuman kita lihat dulu dari packingan ini. Dia dilapisi oleh plastik lagi di luarnya, jadi terasa lebih premium. Nah, jadi masih ada serat decit-decitannya. Langsung saja kita buka ya teman-teman. Ini moment of truth. Kita buka saja. Ini kayak lagi unboxing HP begitu ya. Suka ada plastik-plastik seperti ini. Oke, kita buka saja. Oke, 1, 2, 3. Nah ini dia teman-teman, kumaha macamnya ini. Jadi di dalamnya dia dibungkus lagi menggunakan sejenis kertas ya. Ini kayak juga sama kayak gini. Wah, mantap. Di dalamnya kita akan coba keluarkan dulu. Tentu kita dapat sepatunya teman-teman. Ini bentukannya, wah, ini ringan sekali ya. Saya nggak tahu ini berapa gram. Jadi ini bentukannya. Ini yang kiri, ini yang kanan. Udah itu aja. Lebihnya nggak ada lagi teman-teman, kosong ya. Ini hanya sebagai alas agar dia tidak kotor mungkin ya, atau terkena debu. Oke, di sepatunya tidak ada garansi. Oh ini dia ya. Di sini ada keterangannya Salomon, keterangan terkait dengan sepatunya. Kemudian di sini ada garansi, kartu garansi dan juga nota pembelian ya. Dan ada keterangan ukuran. Ini saya beli di ukurannya 42 2,2/3 ya. Ini kalau size kalau dalam sentimeter sekitar 27 cm. Karena ini ukurannya internasional, jadi kita harus bisa untuk menyesuaikan dengan ukuran kaki kita. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai ukurannya 42 kayak saya, mungkin di 42 2/3 atau di 43 1/3, karena pilihannya kayak gitu ya. Jadi beda sama sepatu lokal yang kalau 42 ya udah 42 43 43 gitu. Jadi ukuran sentimeternya harus disesuaikan. Saya membandingkan dengan sepatu yang lokal, kalau di ukuran 43 itu di 27,5 cm kalau nggak salah ya. Tapi kalau di Salomon ini kebetulan yang 43 1/3-nya, nanti coba teman-teman lihat aja di tokonya, pilihannya kayak gitu. Itu ukurannya di 27,5 cm harusnya itu. Cuman ini size-nya dikecilin sedikit karena kayaknya kalau ukuran internasional cetaknya lebih gede. Oke.
Itu kemudian kita coba lihat sepatunya langsung. Nah, di dalamnya itu dia sudah ada penyangga untuk si sepatunya ya, karena seperti ini biar tidak, untuk mempertahankan si look ataupun bentukannya agar tidak gepeng ya. Oke. Wah, ini pertama kali ya first impression yang saya dapatkan. Ya sudah selayaknya gitu ya, dengan brand dan juga harga yang lumayan tinggi, cukup tinggi sih sebenarnya untuk ukuran sepatu. Ini cukup mewah sekali teman-teman. Tapi saya tidak tahu, ini belum dicoba. Tapi kita akan lihat dulu si spesifikasinya. Jadi ini Salomon Speedcross 6 karena ada beberapa seri di Speedcross itu, mulai dari Speedcross 1 dan sampai ke sekarang yang terbaru Speedcross 6. Dia saya coba bacakan dulu ya. Untuk si inlay sole-nya menggunakan tekstil, liningnya tekstil, outsole-nya rubber. Jadi untuk outsole-nya ini dia menggunakan si sistem kontak grip, karena yang terkenal mungkin ya di Indonesia tentunya antara kontak grip dan sama lagi vibram atau vibram ya. Tapi saya baru lihat ini si outsole-nya dia keras sekali teman-teman ya. Di bagian bawahnya ini keras sekali dan dia punya semacam kayak teknologi yang bisa, kalau saya lihat-lihat di YouTube-nya Salomon, dia bisa untuk merilis lumpur lebih cepat. Jadi kalau kita berlari atau dipakai di medan yang berlumpur, dia akan lebih gampang untuk istilahnya apa ya, menghilang dari ini, atau dia langsung ke bawah gitu. Karena si gripnya ini, si outsole-nya ini udah pakai sistem yang Y. Kalau yang seri Speedcross 5 ke bawah itu masih yang T ya teman-teman. Jadi ini adalah perkembangan ataupun upgrade dari seri sebelumnya. Oke, ini dinamakan outsole-nya dengan kontak grip. Oke, itu untuk outsole-nya. Kemudian si beratnya di sini dicantumkan 298 gram. Nah itu sangat ringan sekali teman-teman. Bayangkan dengan sepatu-sepatu yang biasa saya gunakan. Kalau yang boots tentu itu beda jauh ya untuk perbedaannya. Cuman ini sangat ringan ya kategorinya. Saya angkat juga ini sangat ringan. Kemudian si racing sistemnya Quickland kurang lebih juga ya. Jadi si untuk racing sistemnya dia menggunakan Quickland ya, whatever lah kalau gitu ya. Nah, untuk si bahan dalamnya atau si insole-nya dia menggunakan sistem sama kayak Eger ya. Saya tinggal bisa buka di sini. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa searching aja. Ini sistem untuk si apa ya namanya, insole apa, namun kata bahasa Sunda mah dampala itu. Saya kurang ngerti untuk istilah kerennya apa. Cuma untuk si bawahnya ini menggunakan si Ortholite. Ini juga di brand-brand Eger sudah digunakan dan katanya ini tuh untuk meredam bau ya, untuk meminimalisir bau yang ada. Kemudian ini juga lumayan empuk ya. Nah, kemudian untuk sistem talinya di sini dia sudah menggunakan strap seperti ini. Jadi kita tidak perlu tali lagi ya. Tinggal ketika mengencangkan di seperti itu. Lalu untuk sisanya kita bisa masukkan di sini, ada tempatnya teman-teman. Nah, ada tempatnya, masukkan ke sini. Jadi ini cukup praktis sekali. Terus kalau mau membuka ya tinggal ditarik lagi si strap ini. Oke, sip. Nah, jadi ini untuk memudahkan. Oke, selanjutnya dia di depannya ada tulisan Speedcross 6. Kemudian motifnya seperti ini. Ini ada beberapa warna ya teman-teman. Ada yang hitam, ada yang abu. Cuman kalau saya lebih suka yang abu seperti ini karena mungkin lebih menarik untuk dilihat ya dari segi warna. Oke. Kemudian apa lagi ya? Untuk bahan si sepatunya ini berbeda-beda. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa si tipe dari Speedcross 6 ini ada beberapa, ada yang white kalau saya baca ya.
kemudian ada yang Force, ada juga yang Gore-Tex. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau teman-teman memiliki kaki lebar, termasuk saya, kakinya yang lumayan lebar, itu disarankan untuk menggunakan seri yang wide. Kenapa? Karena yang wide ini didesain dengan lebih besar si ukuran kakinya, jadi lebih melebar maksudnya, seperti itu. Kalau yang lainnya ya seperti normal biasanya aja, Salomon. Itu pertimbangan saya. Yang kedua itu Force. Perbedaannya lumayan tidak terlalu signifikan kalau untuk yang Force, karena dia itu didesain khusus untuk kegiatan taktikal yang mungkin seperti ya yang basisnya militer yang dipakai berat seperti itu, baru pakai yang Force. Kemudian yang terakhir ada yang Gore-Tex. Nah, itu yang paling mahal kalau tidak salah ya. Yang Gore-Tex itu yang anti air, yang waterproof, kemudian dia juga bahannya lebih tebal dan lebih berat daripada yang wide ini karena dia menggunakan Gore-Tex. Nah, kenapa saya memilih yang wide? Yang pertama karena memang kaki saya itu lebar. Yang kedua itu karena kalau misalkan Gore-Tex itu yang anti air ya, pasti akan terasa lebih panas ataupun lebih gerah gitu digunakannya karena dia menggunakan si bahan Gore-Tex ya, yang seperti yang sudah pernah saya pakai juga yang berbahan Gore-Tex seperti itu. Memang dia waterproof ya, ketika hujan enak pakai itu, jadi tidak remes langsung ke dalam. Cuman masalahnya dia juga breathable-nya lebih tinggi, lebih rendah daripada yang biasa seperti ini yang wide. Kalau ini breathable-nya relatif lebih besar dan juga si kaki gak akan terlalu panas kalau digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, kenapa saya memilih ini juga? Karena memang si desainnya sedikit berbeda kalau Gore-Tex ya, karena bahannya juga berbeda. Jadi saya lebih memilih yang wide ini karena memang yang lebih cocok gitu ya. Selain harganya juga lebih murah. Oke. Tidak banyak yang bisa saya bahas di sini karena belum saya pakai, belum saya gunakan. Nanti saya coba bikin video lanjutan kalau misalkan apa perbedaannya menggunakan si Salomon ini dengan si outsole-nya yang kontak ini. Karena selama ini saya mendaki rata-rata menggunakan outsole-nya dari Vibram gitu ya, dan itu pun sudah enak sekali ya, sudah menggigit kalau bahasa pendaki mah, menggigit ke treknya. Dan ini juga dirancang sebenarnya di luar negeri ini untuk medan-medan, di berbagai medan seperti misalkan berbatuan, tanah, lumpur, bahkan saya lihat ini dipakai di es atau di salju teman-teman kalau di luar negeri ya. Karena peruntukannya salah satu si sepatu Speedcross ini dia untuk trailan. Nah, apa perbedaannya trailan dengan hiking biasa? Nah, biasanya terletak di si outsole ini. Jadi kalau untuk trailan dia lebih banyak gerigi atau si gripnya ini. Ya. Kalau untuk hiking biasa ya tidak se-ekstrim ini, karena kalau dipakai lari ini akan enak sekali untuk merem maupun uphill maupun untuk downhill seperti itu. Nanti kita akan buktikan, nanti kita akan compare juga dengan outsole yang sepatu menggunakan Vibram ya. Tapi ini saya rasa cakep sekali. Oke. Untuk kekurangan dan kelebihannya mohon maaf saya tidak bisa sampaikan dulu karena untuk kelebihannya mungkin ya kalau udah brand gede main harusnya sih udah mendekati sempurna lah ya. Kelemahannya nanti saya belum coba, nanti akan saya coba pakai di gunung-gunung yang dekat aja gimana si rasanya begitu. Oke, balik lagi sekarang ke harganya. Harganya ini di official store itu di 2,6 juta rupiah teman-teman. Jadi lumayan gede ya, karena Salomon itu di range harga 1,8 sampai ke atas lah ya seri-seri lainnya. Cuman saya sarankan teman-teman kalau misalkan mau membeli di official store di Shopee apalagi ya, itu cari tanggal-tanggal cantik seperti tanggal 25 ataupun di tanggal-tanggal kembar supaya dapat diskon ataupun promo. Ini saya juga sempat nanya ke offline store-nya karena ada beberapa, ada 3 kalau tidak salah di Jakarta, di Bandung, satu lagi saya lupa. Cuman saya ketika nanya yang di Bandung yang daerah Buah Batu itu gak ada warna yang abu tua seperti ini, jadi saya lebih milih di official store-nya aja sih. Selain yang di Bandung slow responsif admin WA-nya nggak tahu kenapa ya. Nah, harganya segitu, worth it atau tidak? Ya dibilang worth it ya kalau teman-teman punya
keinginan atau budget lebih sih oke-oke aja sih, tapi kalau untuk ukuran sepatu trekking, hiking, naik gunung atau apapun itu kayaknya ini terlalu overpriced ya, karena di harga 1 jutaan ke atas, atau ya saya sarankan yang 1 jutaan ke atas itu udah oke juga sih, nggak perlu sampai ke 2 juta bahkan sampai ke 3 juta. Cuman sekali lagi ini bukan perkara fungsi saja. Kalau untuk Salomon mungkin lebih ke gengsi ya teman-teman, karena sekarang itu lagi hype-nya menggunakan sepatu-sepatu yang branded seperti Hoka, apalagi Hoka banyak sekali dan KW-nya juga banyak, jadi itu saya kurang tertarik begitu. Kalau Salomon selama saya mendaki mungkin hanya beberapa saja, dan ini bercandanya orang kan ini untuk menjajal kerikil kopi shop ya, karena lumayan sayang juga kalau dibawa ke alam, lecet-lecet dan sebagainya, tapi saya akan gunakan sesuai habitatnya lah ya, sekali-kali boleh pakai main. Oke, itu saja untuk review Salomon Speed Cross 6 teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau mau membeli saya nanti akan cantumkan linknya di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.